Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak warga jemaat Gereja Kristen Jawa Mejahem Tegal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan oleh karena kesehatan dan damai sejahtera Tuhan anugerahkan untuk kita semua. Marilah pagi hari ini kita akan mengawali kebaktian minggu hari ini dari rumah kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari kita dasari kebaktian minggu hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sinarmu para malaikat surya naikkan puji bagimu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa ngajak kami pun serta. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih kami naikkan dalam hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan ketika Tuhan berkenan menghimpunkan kami dari rumah kami bersama dengan keluarga untuk bersama-sama mengadakan kebaktian minggu di hari ini. Kami bersyukur ya Bapa atas kebaikan-Mu yang memungkinkan kami dapat bersatu hati meskipun kami mengadakan kebaktian minggu dari rumah kami masing-masing. Kami mengundang Tuhan berkenan hadir di tengah keluarga kami, untuk Tuhan berkenan memberkati kami dengan kelimpahan berkat-Mu atas kami. Bapa, kami menyerahkan seutuhnya kebaktian minggu hari ini, dari awal sampai dengan akhir, hanya di dalam berkat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya
Mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami haus dan rindu akan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah atas kami, nyatakanlah kehendak-Mu yang baik atas hidup kami. Anugerahkan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami, supaya kami mengerti dengan baik akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayankan sabda-Mu, Tuhan pun berkenan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab ataupun Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19 dan dilanjutkan ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19 dan ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian sabda Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-19 dan dilanjutkan ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita membaca bacaan Injil kita hari ini, kita bisa mengatakan bahwa selalu ada alasan untuk menolak. Selalu ada alasan untuk menolak. Kita melihat Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak. Yohanes Pembaptis itu datang mendahului Tuhan Yesus untuk menyuarakan pertobatan.
Ia tampil dengan sosok yang berbeda dari kebiasaan orang lain saat itu. Yohanes menyendiri di padang gurun, makanannya belalang dan madu hutan. Dan dengan cara hidup seperti itu, dia tampil untuk menyerukan pertobatan kepada umatnya. Namun di bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa kehadiran Yohanes itu seperti anak-anak yang menyanyikan kidung duka, tetapi sama sekali tidak ada yang berkabung. Justru mereka menganggap bahwa Yohanes itu kerasukan setan, seperti tertulis dalam bacaan Injil hari ini. Kemudian Tuhan Yesus datang memberitakan kerajaan Allah, melanjutkan masa dan karya dari Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah dengan bergaul dengan semua orang, kepada pemungut cukai, kepada orang berdosa, perempuan Samaria, kepada orang sakit. Namun Tuhan Yesus dianggap pelahap dan peminum dan bergaul dengan orang yang berdosa. Yesus menggambarkan bahwa kehadirannya di antara orang yang menolaknya itu seperti anak-anak yang meniup seruling, tetapi mereka tidak berpesta. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti itulah Tuhan Yesus mengumpamakan penolakan mereka atas keselamatan yang datang dari Tuhan. Seperti anak-anak yang bermain menirukan orang dewasa ketika mereka berpesta maupun berkabung. Keasikan mereka bermain itu seakan sedang berpesta dan berkabung tanpa ada respon orang di sekitar mereka yang begitu ramai. Mereka mengacuhkan keselamatan yang Tuhan telah nyatakan seperti anak-anak yang kala itu sedang bermain. Ajakan untuk memasuki keselamatan bagi mereka hanyalah seperti anak-anak yang asik sendiri, sedang bermain. Mereka adalah umat Tuhan yang telah lama menantikan kedatangan pembawa keselamatan. Namun ketika keselamatan itu datang, mereka mengeraskan hatinya dengan menggunakan standar pikiran mereka sendiri. Berbeda kalau kita belajar dari Yohanes Pembaptis di pasal ataupun di ayat sebelumnya, Bapak Ibu dan Saudara. Yohanes Pembaptis saat itu ingin memastikan tentang kedatangan Yesus dengan mengutus para muridnya saat itu. Di ayat 3 Matius 11, melalui para muridnya, Yohanes menanyakan, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan yang lain? Di ayat 4 dan 5 Matius 11, Yesus dengan sangat jelas menjawab bahwa sesungguhnya tidak ada yang perlu diragukan lagi. Sebagaimana yang sudah tertulis tentang tanda-tanda kedatangannya sudah tergenapi dan nyata dalam hidup dan pelayanan Yesus. Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus ingin memperlihatkan kepada kita akan kuasa dan karya Allah yang tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Tuhan Yesus memperlihatkan pada kita bahwa Tuhan berkarya bukan seperti yang ada dalam pikiran dan seperti dengan keinginan yang diminta oleh manusia. Hikmat Allah tidak akan dapat diselami oleh pikiran manusia. Mereka pasti akan menolak Yesus, Bapak Ibu dan Saudara, jika menggunakan pikiran dan keinginannya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan pada ayat yang ke-25, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata pada ayat yang ke-28, marilah kepadaku, marilah kepadaku. Tuhan Yesus ingin kita datang kepadanya.
tidak menggunakan pertimbangan pikiran kita, tidak menggunakan akal kita untuk kita datang kepadanya. Pada Tuhan Yesus ada kelegaan dari segala macam pergumulan yang kita hadapi. Dan Yesus ingin supaya kita larut dalam anugerah-Nya yang ajaib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya sampai kapan kita terus menjalani hidup hanya mengandalkan pikiran dan kekuatan kita secara fisik yang kita miliki? Semakin lama tentu tubuh kita semakin rentan, semakin lemah, dan akhirnya ada saatnya pun siapapun akan kembali kepada tanah ataupun debu. Tetapi kuasa Allah dalam diri kita akan semakin menguatkan kita, bahkan menguatkan kita menuju hidup yang kekal. Dan Yesus menawarkan kuk baru untuk menggantikan kuk lama yang membuat letih, membuat lesu, dan membuat kita penuh dengan beban yang berat. Dengan menggunakan kuk baru yang dari Tuhan Yesus, maka ada kelegaan. Walaupun beban yang diangkat kuk itu sama, tetapi kualitas kuk yang akan menentukan berat dan ringannya beban itu ada dalam yang dikenakan Yesus kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah itu mahal harganya. Tetapi Dia menganugerahkan itu dengan cuma-cuma bagi siapapun yang mau untuk menerimanya. Dan kuk yang dipasangkan oleh Yesus itu sama sekali berbeda dan tidak dapat didapatkan dari siapapun kecuali dari Yesus. Bisa kita baca di ayat yang ke-27. Dan kuk yang akan membuat beban hidup kita akan terasa ringan ketika dipakai. Yesus melihat, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak semuanya, Yesus melihat kelelahan, kekecewaan, keputusasaan dialami oleh manusia sekarang ini. Kehidupan yang dijalani manusia itu menjadi beban yang begitu berat sehingga mereka seolah tidak mungkin sampai pada tujuan hidup yang sesungguhnya yang memang sudah Tuhan anugerahkan. Dan tawaran Yesus untuk memasangkan kuk darinya itu adalah jalan keselamatan untuk menjalani perjalanan hidup ini dari beban menjadi sebuah sukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini kita menjalani kehidupan dengan sungguh-sungguh merasakan beban berat, siapapun, kita warga jemaat dan juga warga masyarakat yang lain merasakan berat. Dampak pandemi COVID-19 sangat-sangat luar biasa. Kita bisa saja menangis, kita bisa merintih kesakitan, kita bisa merasakan bahwa sudah tidak ada jalan, putus asa kita alami. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak renungkanlah ajakan Yesus ini, sebab kuk darinya adalah sebuah anugerah untuk memberikan kelegaan supaya beban kita ringan, supaya kita menjalani hidup dari beban menjadi sebuah sukacita. Tuhan memanggil, Tuhan mengajak dengan lemah lembut dan menghampiri hidup kita. Tuhan inginkan kita sampai pada hidup yang sesungguhnya. Dia tidak menghendaki beban dalam dunia ini menjadi penghalang langkah hidup kita untuk sampai kepada hidup yang sejati. Mari kita renungkan kembali, apakah kita memang sudah benar-benar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus, ataukah sebaliknya bahwa selama ini pengenalan kita kepada Yesus itu hanya terbatas pada ritual keagamaan, ritual bergereja kita semata, dan tidak mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya sebagai pribadi yang menyelamatkan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bapa yang baik, puji syukur dan terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Firman yang kami renungkan bersama di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19 dan ayat 25 sampai dengan 30. Tuhan, Engkau berkenan mengundang kami, Engkau berkenan mengajak kami untuk menerima anugerah keselamatan. Ya Bapa, kiranya kami senantiasa menerima dengan sungguh-sungguh anugerah keselamatan yang Tuhan tawarkan. Anugerah keselamatan yang membuat hidup kami dipenuhi dengan kelegaan. Anugerah keselamatan yang memungkinkan kami menjalani hidup dari beban menjadi sukacita. Tuhan menolong dan memampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan di Gereja Kristen Jawa Mejasem. Puji syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Pribadi kami masing-masing, dari anak-anak kami, pemuda remaja, warga dewasa, bahkan Bapak Ibu Adiuswo. Allah, peliharalah kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Jadikan kami sebagai pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, berkati seluruh aktivitas kami sehari-hari, anugerahkan kami kekuatan dan kesehatan untuk menjalani aktivitas kami setiap hari. Baik kami yang beraktivitas dari rumah kami, ataupun kami yang beraktivitas dari luar rumah. Perlindungan dan keselamatan senantiasa Tuhan anugerahkan. Bahkan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan memungkinkan kami dapat menjalani aktivitas hidup kami pemberian-Mu. Allah yang Maha Kasih, kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami, bila di antara kami ada yang menderita sakit, kami memohon berkat kesembuhan dan pemulihan kesehatan. Allah, kami juga memohonkan berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini oleh karena permasalahan, pergumulan yang dihadapi, mengalami pergumulan berat. Kami yakin dan percaya sebagaimana firman-Mu bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kelegaan yang sempurna. Tuhan yang menganugerahkan kekuatan untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan dengan baik. Ya Allah yang Maha Kasih, tidak lupa kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang di dalam minggu ini merayakan hari ulang tahun. Ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati dengan berkat panjang umur, kesehatan dan berkat melimpah dalam kehidupannya. Kasih Tuhan boleh senantiasa hadir, dengan bertambahnya usia, rasa syukur senantiasa dihaturkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan seutuhnya anak-anak-Mu hanya dalam tangan cinta kasih Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami saat ini juga mohonkan berkat-Mu untuk kota kami, bangsa kami dan seluruh bangsa di dunia yang sampai hari ini masih terus berjuang melawan COVID-19. Kami menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan, Tuhan menganugerahkan kuasa-Mu, boleh memulihkan kota kami, bangsa kami dan seluruh bangsa di dunia dari pandemi ini, dan Tuhan berkenan memulihkan kembali menjadi baik. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami bersama dengan seluruh komponen bangsa, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan seluruh tenaga medis.
Allah anugerahkan hikmat-Mu untuk memutuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi COVID. Berkati dengan kekuatan dan kesehatan untuk terus mereka semua hadir bagi kami dalam berjuang melawan COVID-19. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang tetap menyertai dan memberkati setiap perjuangan yang mereka lakukan. Dan untuk kami dan seluruh warga masyarakat, kiranya Tuhan tetap mengingatkan kami untuk kami tetap mematuhi protokol kesehatan ketika kami beraktivitas. Memang sederhana yang harus kami lakukan, tetapi dari hal yang sederhana itu Tuhan, dengan kami tetap patuh, kami membantu pemerintah kami bersama dengan tenaga medis untuk mengatasi pandemi ini segera berakhir. Dan itulah Tuhan pengharapan dan doa kami kepadamu. Ya Bapa, kami saat ini juga berdoa bagi setiap kami, jemaat-Mu dan seluruh warga masyarakat, oleh karena peristiwa ini harus terdampak secara sosial ekonomi. Allah, tentu berat mereka harus menghadapi kondisi yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Tetapi kami percaya Tuhan tetap hadir, menemani mereka semua, menguatkan dan memberkati setiap kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan hanya dalam tangan pemeliharaan-Mu. Allah kami yang Maha Kasih, dalam doa kami ini pun kami mengingat kehidupan gereja kami. Seluruh kegiatan tertunda oleh karena peristiwa ini. Tetapi kami meyakini bahwa sabda-Mu tetap terwartakan melalui gereja kecil, keluarga kami yang terus mewartakan sabda-Mu melalui kehidupan dan karya keluarga kami. Mampukanlah Tuhan keluarga kami masing-masing tetap menjadi saksi-Mu mewartakan cinta kasih Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa untuk Sanggar Kasih sebagai rumah-Mu, kiranya di waktu yang akan datang dapat kembali kami gunakan untuk kami beribadah. Jadikan rumah-Mu sebagai rumah yang nyaman, aman dari segala penyakit untuk kami berbakti kepada Tuhan. Dan kami pun memohon ketika kami akan terus mengupayakan izin mendirikan tempat ibadah, Tuhan pun memberkati di waktu yang akan datang. Terima kasih ya Allah, kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan gereja-Mu di sini. Bapa yang Maha Kasih, inilah doa kami dan syukur kami kepadamu. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini kami boleh berdoa kepadamu. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ikrarkan bersama pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk menaikkan syukur kita melalui persembahan. Mari kita kumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salin yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita membawa persembahan di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur dalam ibadah kami hari ini, kami telah mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan. Melalui persembahan ini kami dapat memuliakan Tuhan melalui setiap karya dan pelayanan bergereja kami. Bapa, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Mohon berkat dan rahmat-Mu menyertai kami dalam aktivitas kami satu pekan yang akan kami jalani. Terima kasih ya Allah. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah minggu hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.